Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Kemal Surya, sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-7 November 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 0823 3994 7707 ataupun jika Anda bisa simak di radio streaming radio madani.online di YouTube-nya di Radio Madani Official maupun juga di Instagram di Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan bincang-bincang sehat di kesempatan hari ini. Kita mengambil tema tentang mengenal pemeriksaan HSG untuk program kehamilan. Sudah hadir narasumber kita Mbak Nurfia Rizhardani, AMD RAT gitu ya. Saya sapa untuk Anda. Assalamualaikum Mbak Dani. Waalaikumsalam Pak Komang, selamat siang. Alhamdulillah hari ini bisa kembali menyapa insan Madani semuanya di bincang-bincang sehat ya bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, tema kita adalah mengenal pemeriksaan HSG untuk program kehamilan ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah itu HSG, Mbak Dani ya? Ini sambil kita mengenalkan Pak ya, pemeriksaan terbaru dari Rumah Sakit Aisyah yang pertama dan kebetulan masih satu-satunya di Bojonegoro. HSG itu singkatan dari histerosalpingografi. Jadi dia ini merupakan pemeriksaan radiologi untuk rahim wanita yang nanti di pemeriksaan tersebut diberikan cairan kontras. Jadi cairan itu nanti bisa dimasukkan ke dalam rahim wanita untuk pendampingan program kehamilan kamu. Oh gitu ya, oke baik-baik. Dan kalau boleh tahu mungkin ya apakah HSG ini bisa dilakukan dengan permintaan sendiri gitu? Kalau untuk hal tersebut belum bisa karena kebetulan di radiologi setiap permintaan ronsen biasa itu pun harus dengan rujukan dari dokter. Oh gitu. Kalau untuk pemeriksaan HSG ini pasien nanti akan kami layani dengan pengantar dari dokter kandungan. Gitu ya. Oke baik. Lalu bagaimana cara melakukan pendaftaran HSG di radiologi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini prosedurnya seperti apa ya? Kalau boleh tahu. Nanti setelah pasien datang di poli kandungan, tentunya akan diperiksa oleh dokter kandungan kami. Dan apabila pasien tersebut mendapat rekomendasi untuk pemeriksaan ini, maka dari pihak poli akan memberikan nomor admin kami, admin radiologi. Jadi pendaftaran radiologi pemeriksaannya satu pintu melalui admin. Nanti setelah melalui admin, pasien akan diberikan jadwal pemeriksaan dan akan diberitahukan beberapa persiapan yang harus disiapkan sebelum pemeriksaan. Gitu. Oke baik. Nah, pemeriksaan HSG ini dikerjakan oleh siapa saja mungkin kalau boleh tahu? Untuk pemeriksaan HSG akan dikerjakan oleh dokter spesialis radiologi kami. Nanti yang kebetulan beliaunya adalah seorang wanita dan petugasnya juga kami yang radiografer perempuan, sehingga menambah rasa nyaman Pak Komang pasiennya. Karena sesama wanita nanti kan akan lebih nyaman, soalnya pemeriksaannya kan di rahim mungkin. Gitu ya. Iya. Kalau mungkin laki-laki wah jadi terasa apa gitu ya. Oke baik. Ini perempuan-perempuan dokter dan petugasnya juga perempuan. Nah, karena pemeriksaan dilakukan di dalam rahim, apakah terasa sakit selama proses pemeriksaan ini? Kalau boleh tahu ya. Kalau rasa sakit, kebetulan setiap orang respon nyerinya kan berbeda. Mungkin ada yang merasakan nyeri, atau mungkin ada yang kurang nyeri, atau mungkin ada yang merasakan sangat nyeri. Tapi untuk mengantisipasi hal tersebut, sebelum pemeriksaan nantinya dokter kami akan memberikan penambahan resep ini Pak Komang, anti nyeri. Jadi untuk mengantisipasi rasa nyeri selama pemeriksaan tersebut. Jadi ada resepnya supaya nanti bisa tidak merasakan sakit gitu ya. Betul. Oke baik. Nah, kira-kira selama proses pemeriksaan apakah boleh didampingi keluarga gitu?
Boleh, selama proses pemeriksaan HSG bisa didampingi oleh keluarga. Nanti yang kami izinkan untuk masuk hanya 1 orang. Untuk keluarga tersebut juga akan kami fasilitasi dengan pemberian apron untuk pelindung radiasi. Gitu ya. Oke, baik-baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, silakan nanti kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, tampaknya sudah ada yang masuk ini. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rosi. Ya, oke, Mbak Rosi ini selalu aktif ya mengikuti program siar Bincang-Bincang Sehat. Mau tanya, pertanyaan begini, apakah hasil ASG langsung bisa didapatkan atau ada waktu tunggu untuk mengetahui hasilnya? Nah, ini bagaimana nih? Mungkin bisa dijelaskan. Satu aja Ya, Pak. satu-satu dulu Untuk ya. hasil pemeriksaan biasanya kami menanyakan terhadap pasien kontrol ke dokter kandungan kapan. Kalau Betul ya. mungkin kalau memungkinkan hasil itu segera ekspertisinya segera keluar, maka hasil itu akan langsung didapatkan setelah pemeriksaan selesai. Namun ada beberapa kasus yang mungkin butuh analisa yang lebih banyak waktunya Pak Komang untuk dokter kami, dokter radiologi kami, sehingga nanti hasilnya bisa diambil waktu kontrol. Tapi yang sering terjadi, yang sering saya alami ketika melakukan pemeriksaan tersebut adalah hasil langsung diterima oleh pasien. Gitu ya. Oke, jadi langsung hasilnya bisa dilihat dan bisa diterima langsung gitu ya. Iya. Tidak dalam waktu yang lama ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, seberapa akurat pemeriksaan HSG dalam mendeteksi masalah kesehatan reproduksi? Nah, ini bagaimana keakuratannya? Kalau keakuratan nanti berbicara dengan keakuratan nanti lebih ke dokter kandungan ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi pemeriksaan ini nanti hanya membantu untuk melihat saluran di tuba falopi kanan maupun kiri. Iya, gitu. Itu aja ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang ketiga masih dari penanya yang sama, Mbak Rosi. Apakah ada resiko infeksi setelah melakukan HSG dan bagaimana cara menguranginya? Ya, mungkin bisa dijelaskan gitu ya. Mungkin resiko infeksi ya ini pasti kan menjadi kekhawatiran banyak orang ya Pak Komang. Benar. Karena pemeriksaan di bidang kesehatan. Sebelumnya tentu saja kami menggunakan alat yang steril. Selama pemeriksaan pun yang kami gunakan adalah yang steril. Biasanya kalau untuk resiko nyeri resiko infeksi, resiko infeksi sejauh ini tidak ada, tapi mungkin ada yang merasakan masih ada rasa nyeri setelah pemeriksaan. Nanti akan diberikan resep tambahan oleh dokter kami. Gitu ya. Jadi ada resep supaya nanti tidak merasakan rasa nyeri ya atau risiko infeksi, karena tadi sudah disampaikan bahwa alat-alat yang digunakan adalah alat yang sudah steril gitu. Oke, baik. Yang keempat, nah bagaimana peran dokter radiologi dan dokter kandungan dalam melakukan dan membaca hasil HSG ini? Kira-kira bagaimana perannya? Untuk dokter radiologi kami nanti akan membaca keseluruhan hasil pemeriksaan, karena nanti di pemeriksaan tersebut tidak hanya dilakukan satu posisi, jadi mungkin ada posisi yang sedikit oblik atau mungkin bisa serong, nanti akan dianalisa kembali. Dokter radiologi kemudian mengeluarkan hasil ekspertisi, lalu dijelaskan hasil kepada pasien. Nanti untuk ke program yang lebih lanjut tentunya dokter dokter kandungan akan melihat hasil dari radiologi yang sudah dibaca oleh dokter kami. Gitu. Tetap ada kolaborasi Pak Komang. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Rosi yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Pertanyaannya sudah dijelaskan dan barangkali mungkin ada hal yang masih belum bisa dipahami dan ingin menanyakan kembali, silakan di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar
bincang-bincang madani ya di kesempatan hari ini. Nah, berikutnya ini anaknya juga sudah ada yang masuk kembali, saya terima dari Pak Ali Patikin di Swallow ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Ya, mungkin ini buat istrinya begitu, supaya nanti ada program untuk apa ya, kehamilan lagi. Oke, baik. Pertanyaan begini dari Pak Ali Pak Patikin, bagaimana hasil dari pemeriksaan HSG dapat membantu dokter dalam menentukan langkah selanjutnya dalam program kehamilan ya? Apakah hasil dari pemeriksaan HSG ini dapat membantu dokter untuk menentukan langkah selanjutnya dalam program dapat kehamilan? menentukan langkah dari dokter kandungan untuk menentukan langkah selanjutnya, karena nanti di hasil HSG itu akan terlihat saluran di tubannya itu apakah buntu atau lancar, seperti itu Pak Komang. Gitu ya, jadi akan sangat apa ya, ada korelasi gitu, ada apa, membantu dari tugas dokter ya. Terima kasih Pak Ali. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada kemungkinan kehamilan yang lebih tinggi setelah pemeriksaan HSG, dan apakah alasan medis di balik fenomena tersebut ya? Kira-kira seperti apa? Kalau kemungkinan untuk kehamilan mungkin dari awal pemeriksaan itu Pak Komang. Jadi dari awal pemeriksaan itu dokter kami akan melihat bentuk rahim wanita ini, bentuk rahim wanita. Bentuk rahim pasien kan beda-beda. Oh gitu ya? Iya, ada yang mengarah ke depan, ada yang mengarah ke belakang. Nah, nanti akan diberitahukan oleh dokter kami. Untuk yang posisinya mengarah ke depan atau ke belakang, nanti akan diberikan tips-tipsnya, tips-tips untuk program kehamilannya. Nanti tips-tipsnya itu akan dibicarakan saat setelah selesai pemeriksaan HSG dengan pemberian hasil ekspertisi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali Patikin yang ada di Swallow yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kembali kita masih berbicara terkait pemeriksaan HSG ya, dalam proses atau kehamilan gitu ya. Oke, baik. Nah, Mbak Dini ya, kalau boleh tahu kira-kira apa tujuan utama dari pemeriksaan HSG, dan sebenarnya kondisi apa saja yang bisa terdeteksi melalui pemeriksaan ini? Nanti yang pertama bisa mohon maaf jadi ulang Pak Komang, pertama. Iya, kira-kira tujuan utama pemeriksaan HSG itu apa ya? Ini untuk mengetahui, yang pertama nanti akan ketahuan bentuk rahimnya seperti apa. Nanti akan diketahui dari saluran tuba falopinnya apakah ada sumbatan atau buntu, apakah salurannya lancar, seperti itu. Itu ya. Nanti kan obatnya, jadi obatnya nanti bisa naik ke atas. Nanti gitu bisa mengalir ke kanan atau ke kiri obatnya itu Pak Komang, mengikuti arah rahimnya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu kira-kira bagaimana proses pemeriksaan HSG dilakukan di Rumah Sakit Aisyah ini? Apa saja mungkin tahapan yang perlu dipersiapkan bagi pasien ini? Ini yang paling penting itu pasien tetap harus komunikasi dengan staf admin radiologi kami, karena untuk menentukan pemeriksaan ini, karena berkaitan dengan tanggal haid pasien, karena harus dikerjakan saat haid ke-9 dan ke-10 Pak Komang. Karena di tanggal tersebut posisi rahimnya masih lunak, jadi kalau untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam itu masih aman dan nanti hasilnya maksimal. Setelah konfirmasi ke admin kami, nanti akan dijadwalkan pemeriksaan. Setelah terjadwal dan sudah membuat janji temu dengan dokter kami akan menunggu di radiologi. Setelah itu pasien akan diberikan resep untuk anti nyeri yang tadi Pak Komang, untuk anti nyerinya itu. Setelah mendapatkan resep, kita lakukan pemeriksaan, kita kasih anti nyeri dulu. Lalu kita mulai membersihkan area rahim, lalu memasukkan obatnya itu secara bertahap. Jadinya obatnya nanti tidak semuanya untuk menghindari rasa perut yang sakit juga, gitu ya. ya. Tapi kebanyakan ya sudah tidak merasakan nyeri karena sudah ada, mungkin sudah pakai anti nyerinya tuh Pak Komang ya. Mungkin hanya yang terasa mungkin
perut itu agak terasa mulas. Oh gitu ya? Iya. Setelah pemeriksaan nanti juga bisa langsung kencing untuk sekalian membersihkan cairan kontras tadi yang sudah masuk. Lalu kita foto terakhir. Setelah itu pasien berkonsultasi dengan dokter kami. Gitu ya. Oke, baik, itu yang mungkin bisa diketahui pendengar. Nah, Mbak Dini ya, kira-kira apakah pemeriksaan HSG di Rumah Sakit Aisyah ini membutuhkan waktu yang lama ya? Dan kira-kira berapa lama pasien perlu berada di Rumah Sakit Aisyah ini? Atau dalam waktu singkat saja bisa kembali pulang? Tentu bisa Pak Oman, bila lancar pemeriksaan. Gitu ya? Iya, kan kadang kan di tengah pemeriksaan itu mungkin ada yang tegang. Jadi kalau rasa tegang itu juga mempengaruhi waktu pemeriksaan. Sehingga kan ototnya kan tidak rileks. Obatnya akhirnya keluar lagi kalau ototnya tidak rileks. Hanya yang selama ini berlangsung di tempat kami, pemeriksaan itu dari pasien datang hingga pulang sekitar 1 jam. Di dalam radiologi mungkin bisa 15 sampai 20 menit. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Untuk jadwal yang mendadak ini Mbak Dani, ya, apakah bisa dilakukan pendaftaran? Jadwal mendadak ya. Kalau jadwal mendadak tetap kita berusaha untuk tetap boleh menghubungi admin, tetapi akan kita tanyakan apakah ini haid ke-9 atau ke-10. Nanti kalau berdekatan dengan tanggal itu dan atau memang waktu hari ke-9, pasien akan kami konfirmasi dengan melakukan tes pack kembali sehingga dipastikan untuk negatif. Kan kalau positif kan tidak mungkin dilakukan pemeriksaan Pak Komang ya. Gitu ya. Ya harus negatif pastinya kalau memang mendadak. Ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, kembali di bincang-bincang sehat ada Mbak Andri Rosida dari Balen ya. Ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya begini Mbak, bagaimana cara pemeriksaan HSG mendeteksi masalah pada saluran tuba atau rahim ya? Bagaimana? Bisa dijelaskan? Iya, ini seperti yang tadi sudah ditanyakan Pak Umay. Alhamdulillah masih ada yang tanya, berarti masih banyak yang penasaran dengan pemeriksaan ini. Iya. Pemeriksaannya nanti di saluran rahimnya pertama itu tentunya akan dibersihkan dahulu Mbak oleh dokter kami, akan disterilkan lebih dahulu. Nanti setelah bersih, kemudian baru diberikan obat anti nyeri. Sebelum itu juga akan kami foto terlebih dahulu untuk melihat keadaan rahimnya itu. Setelah diberikan anti nyeri, baru nanti kita berikan obat untuk memasukkan kontras yang tadi. Jadi obat nanti di hasil ronsennya itu kan kalau dimasukkan obat nanti tampak cairan putih. Nanti itu cairan yang membantu dokter kami melihat apakah cairan ini bisa naik karena salurannya lancar, apakah cairan ini tidak bisa naik karena salurannya buntu. Gitu. Oke, baik. Masih dari Mbak Andri Rosida, untuk yang kedua, apakah pemeriksaan HSG hanya untuk perempuan atau ada pemeriksaan terkait bagi pasangan laki-laki ya? Apakah hanya untuk sang istri saja atau juga mungkin untuk sang suaminya? Iya, kalau untuk program kehamilan pemeriksaan HSG ini kebetulan hanya diperuntukkan untuk wanita. Wanita ya? Iya, kalau mungkin untuk laki-lakinya nanti ada lagi. Nanti di laboratorium Pak Komang biasanya itu nanti ada rekomendasi untuk analisis sperma seperti itu. Jadi nanti tempatnya beda lagi, bukan di radiologi. Gitu ya. Oke, jadi mungkin bisa diperiksa bagi mereka yang ingin memiliki keturunan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan pasien setelah menjalani HSG ya? Kira-kira yang perlu diperhatikan apa saja kira-kira? Setelah menjalani HSG ya, mungkin nanti beberapa hari mungkin pasiennya akan mengeluarkan flek-flek itu. Tapi itu tidak masalah karena itu nanti kan dari sisa-sisa kontras. Berarti kalau sudah keluar itu nanti yang di dalam kan sudah bersih seperti itu. Atau apabila pasien masih merasakan nyeri yang berlanjut setelah pemeriksaan, ada baiknya jika segera melakukan konsultasi dengan dokter kandungan. Itu. Gitu ya. Oke, baik. Masih di bincang-bincang sehat, kembali saya bacakan untuk pertanyaan yang keempat ini ya.
apakah ada kemungkinan kehamilan segera terjadi setelah menjalani pemeriksaan ASG ini bagi mereka yang sudah ingin punya keturunan ya? Pasti yang namanya berjuang itu juga ada rasa lelah Pak Komang ya. Iya. Kalau ini kita lebih ke ikhtiar ya Pak Komang. Oh gitu ya? Iya, lebih kita ikhtiar. Nanti kita tetap berusaha, tetap berdoa. Nanti kalau untuk kemungkinan segera hamil, nanti Bismillah, nanti jadi jawaban Allah yang terindah. Gitu ya. Iya. Karena banyak orang yang tentu sangat ingin memiliki keturunan dan mudah-mudahan dengan program-program semacam ini bisa membantu mereka gitu harapannya gitu ya. Oke, baik, pendengar pecinta Madani, terima kasih tadi buat Mbak Andri Rosida yang ada di Balen yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, kira-kira Mbak Dani, manfaat yang didapat dari pemeriksaan ini apa ya? Dari pemeriksaan ASG ini, kira-kira manfaatnya apa? Nanti kita akan mendapat penjelasan tentang bagaimana bentuk rahim kita, karena dari awal juga diperiksa, dan nantinya kita akan mendapat pencerahan tentang saluran tuba falopi di rahim kita, apakah itu lancar, apakah itu buntu. Kalau alhamdulillah salurannya lancar, nanti kan kita ada kesempatan agar tetap optimis ya Pak Komang ya untuk berjuang di program kehamilan ini. Atau mungkin kalau misalkan hasilnya nanti ada hal yang tidak diinginkan, misalkan buntu, nanti bisa mempersiapkan diri untuk konsul ke dokter kandungan lebih lanjut. Mungkin akan diberikan arahan atau rekomendasi program yang sesuai dengan keadaan tersebut. Oke, baik-baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun, silakan Anda juga kami undang ya interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah Mbak Dani, kira-kira siapa saja yang disarankan untuk melakukan pemeriksaan ASG? Apakah prosedur ini aman ya untuk semua wanita ya? Insya Allah aman. Sebelum prosedur pun kita akan memberikan yang namanya surat persetujuan tindakan, dan di surat itu kita juga akan menjelaskan pemeriksaan ini detailnya seperti apa, dan rasa yang nanti mungkin terjadi itu juga kami jelaskan di surat persetujuan tersebut. Nanti kalau misalkan ada pasien yang mungkin belum siap, nanti bisa mungkin atau mundur, nanti bisa dilakukan. Mungkin kalau sudah siap nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Ya, gitu ya. Kalau yang untuk rekomendasinya pemeriksaan ini mungkin lebih ke yang beberapa tahun sudah menikah tapi masih mencari dan masih menunggu momongan ya Pak Komang. Iya. Oke, baik. Mungkin juga ada kemarin yang ini sudah menikah, sudah punya anak satu Pak Komang, tapi masih pengen program lagi juga boleh. Iya. Aman untuk aman untuk pasien. Tapi apakah ada usia-usia tertentu yang diperbolehkan? Misalnya kan bagaimana kalau sudah wanitanya usianya sudah tua gitu ya, sudah lanjut atau misalnya sudah di atas 40 bagaimana ini? Itu nanti kembali ke dokter kandungan, bagaimana beliau memberikan rekomendasi. Kalau misalkan beliau masih menyetujui dan dilakukan pemeriksaan tersebut, maka kita tetap akan memberikan pelayanan untuk pemeriksaan tersebut. Tapi kalau memang pasiennya mungkin datang ke tempat kami dengan usia yang mungkin sudah 40 ke atas, tapi tidak membawa pemeriksaan, kita mohon maaf, kita juga tidak berani mengerjakan karena terkait usia juga. Oke, gitu ya. Kira-kira berapa biaya untuk pemeriksaan ASG ini ya? Kalau boleh tahu. Untuk biaya pemeriksaan ini sekitar 1.050.000. Gitu ya? Iya. Gitu ya, untuk biaya. Sudah include obatnya juga. Gitu. Oke. Baik. Nah, apakah ada kemungkinan risiko komplikasi dari prosedur HSG? Dan bagaimana ya Rumah Sakit Aisyah ini menangani hal tersebut? Kira-kira sudah apa? Apakah ada risiko komplikasi? Risiko komplikasi mungkin lebih ke alergi. Alergi. Gitu ya? Jadi obatnya yang kita masukkan itu
Ada yang pasien tidak tahan itu akan menimbulkan alergi, tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Mungkin hanya ada yang dari sekitar banyak pasien, ada kemarin tuh satu orang yang masih mengalami nyeri perut ketika pemeriksaan sudah selesai. Nanti tapi itu juga langsung ditangani dengan dokter kami dengan memberikan penambahan obat. Tapi insya Allah kalau untuk obat kontras itu insya Allah banyak yang ini Pak. Untuk kemungkinan alergi ya 1 banding berapa gitu. Gitu ya. Iya sangat kecil untuk kemungkinan alergi. Oh gitu ya. Jadi alerginya itu kalau tidak cocok dengan obatnya seperti kayak bidurin gitu Pak, kayak gatal gitu. Gatal ya. Iya. Oke, baik. Lalu bagaimana nih Mbak Dani ya, peran HSG dalam membantu diagnosis bagi pasangan yang sedang program kehamilan? Dan apakah HSG ini bisa memperbesar peluang kehamilan ya? Nanti kalau hasilnya lancar dan tidak buntu, tentu saja akan memperbesar peluang terjadinya kehamilan Pak Komang ya. Tapi nanti kalau setelah itu programnya bagaimana, nanti kita kembalikan lagi ke dokter kandungan. Misalkan pasien ini diarahkan program yang seperti apa. Gitu ya. Oke, supaya segera bisa memiliki keturunan begitu ya. Proses kehamilannya ini bisa terjadi begitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, silakan jika kami undang kembali interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 08 2339947707. Nah, ini dari Zahra di Soko ya. Oke, baik pendengar kita di Soko. Pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan pasien sebelum menjalani pemeriksaan HSG ya? Yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan saat menstruasi, saat jadwal menstruasi. Gitu. Dan boleh di hari pertama menghubungi admin kami, nanti sehingga di hari ke-9 dan 10 sudah mempersiapkan diri untuk datang ke tempat kami. Karena sebelum melakukan pemeriksaan, pasien juga diarahkan untuk tidak melakukan jima terlebih dahulu dengan pasangan selama 3 hari. Gitu, jadi boleh waktu menstruasi pertama sudah mendapatkan rekomendasi surat, langsung menghubungi admin kami, nanti penjadwalannya 1 minggu kemudian di haid yang ke-9 dan ke-10. Oh gitu ya, itu yang harus disiapkan ya. Iya. Oke, baik. Yang kedua, masih dari Zahra di Soko. Apakah HSG bisa membantu mengetahui penyebab ketidaksuburan atau infertilitas ya? Kalau infertilitas dan suburan sebenarnya faktornya kan macam-macam. Macam-macam ya. Iya, tapi kalau yang untuk hal lain itu mungkin dilakukannya dengan pemeriksaan penunjang Pak Komang. Jadi bisa dilakukan HSG dan nanti kalau ada kemungkinan salurannya buntu, mungkin akan diberikan lagi penambahan pemeriksaan penunjang oleh dokter kandungan. Mungkin ada yang diberikan USG, ada yang diberikan pemeriksaan yang lain. Nanti kalau pemeriksaan yang lain nanti bisa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dokter kandungan. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan itu tadi pertanyaan dari Mbak Zahra. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah ada rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasakan saat atau setelah HSG? Kalau di awal-awal tuh pasti tidak nyaman, Tidak nyaman ya? kita akan dibuka ya. Gitu Jadi itu pasti rasanya yang pertama kali itu pasti rasa tidak nyaman. Tapi sebelum itu tetap kita berikan obat anti nyeri, sehingga setelah obat nyerinya masuk, nanti pasien akan merasakan bisa meminimalisir rasa nyeri karena respon nyeri setiap individu itu kan berbeda. Jadi pemasukan obat anti nyeri juga nanti membantu memperlancar pemeriksaan. Gitu ya. Rasa tegang dari pasien juga mempengaruhi ikut tegang. Jadi diusahakan benar-benar rileks. Jadi kami memfasilitasi apabila ingin ditunggu oleh keluarga, ingin didampingi oleh pasangan, boleh masuk di radiologi. Nanti pasangannya juga akan kami berikan apron untuk pelindung radiasi. Karena kalau radiologi sendiri itu kan kita pakai radiasi. Jadi tetap kita kasih apron, boleh didampingi satu orang. Ya.
Oke, baik. Boleh pasangan atau mungkin keluarganya atau mungkin ibunya pasien bisa Gitu. satu orang yang bisa. Oke. Bagaimana proses HSG ini bekerja dalam mendeteksi masalah pada saluran reproduksi wanita ini? Kira-kira bagaimana prosesnya? Jadi dia ini kan mengetahui kelancaran di rahim kita, apakah itu buntu atau itu tidak. Gitu. Nanti kalau ada yang salurannya buntu, nanti cairannya itu tidak terlihat ke atas, tidak terlihat masuk ke area rahim atas. Biasanya nanti dokter kami dari awal dari 2 kali foto pertama itu sudah mendeteksi apakah ini buntu, apakah ini lancar. Jadi akan tetap kami lakukan tambahan foto posisi lain untuk mengetahui apakah ini masih bisa naik atau ini sudah benar-benar buntu. Gitu ya. Tapi tetap nanti untuk hasilnya tetap konsultasi kembali dengan dokter kandungan. Gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, silakan Anda kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan 0823 3994 7707, itulah layanan fasilitas yang kami sediakan, dan kita akan break dulu karena sesaat lagi dikumandangkan seruan Aldan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Telkumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini ya. Kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Nah, ini ada yang menanyakan, ada yang masuk nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna di Blora ya. Oke, Luna di Blora. Pertanyaannya adalah, apakah setiap rumah sakit menyediakan pemeriksaan ini ya? Semua rumah sakit ada HSG ini? Ini kebetulan pertama kali dan satu-satunya itu baru ada di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Ini kita mulainya insya Allah juga belum ada 1 tahun. Jadi hanya ada di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Mbak Luna, yang ada di Blora. Oke. Lalu ini pertanyaan, daftarnya di poli mana ya Kak? Kira-kira di poli apa nih kalau mau daftar HSG ini? Iya, untuk awal pemeriksaan pasien tentu akan datang ke poli kandungan. Nanti setelah dari poli kandungan dengan dokter kandungan akan diberikan pengantar, nanti baru masuk ke adminnya radiologi. Jadi menghubunginya yang dari habis dari poli nanti menghubungi ke radiologi. Lalu kira-kira apakah bisa pakai BPJS ya untuk pemeriksaan ini? Kebetulan pemeriksaan ini belum tercover oleh BPJS. Ya. Jadi pasien dengan biaya umum sebesar 1.050.000. Oke, baik. Terima kasih tadi buat Luna yang ada di Blora yang sudah ikutan gabung, juga terima kasih Pak Ali Fatikin, Bung Swaloh Bucil hadir. Oke. Hadir. Terima kasih Pak Ali yang sudah ikutan gabung menyimak program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Dan berikutnya juga masih saya terima ini dari siapa itu? Tugas ZA ya, yang sudah masuk ini. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pemeriksaan HSG dan bagaimana prosedur ini dapat membantu pasangan dalam program kehamilan ya? Seperti apa ini? Mungkin ada yang baru gabung juga. Iya, jadi HSG itu pemeriksaan hysterosalinografi, jadi pemeriksaan radiologi yang mana pemeriksaan itu nanti akan menggunakan cairan kontras untuk dimasukkan ke dalam rahim wanita. Jadi pemeriksaan ini pemeriksaan di rahim wanita. Kalau prosedurnya ini apakah bisa membantu pasangan dalam program kehamilan? Tentu karena ini pemeriksaan penunjang program kehamilan. Nanti yang merekomendasikan dokter kandungan apakah pasien memerlukan HSG, apakah tidak. Gitu ya. Oke, baik. Itu tadi jawabannya dari narasumber. Dan yang kedua adalah mengapa pemeriksaan HSG direkomendasikan bagi pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil ya. Iya. Kira-kira kenapa ini kok direkomendasikan ya?
Karena nanti di pemeriksaan tersebut nanti kita akan mengetahui apakah di rahim pasien tersebut apakah terjadi sumbatan, apakah ada buntu atau alhamdulillah lancar, seperti itu Pak Guru. Gitu ya, supaya nanti Jadi bisa memang direkomendasikan untuk menentukan langkah lebih lanjut dalam program kehamilan. Baik. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan pasien sebelum menjalani pemeriksaan HSG di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya? Tadi sudah disinggung, namun mungkin bisa mungkin baru gabung ya. Tetap dilakukan persiapannya nanti setelah mendapatkan surat rekomendasi dari dokter kandungan, tentu akan segera menghubungi admin radiologi kami, dan persiapannya harus disiapkan saat menstruasi. Jadi berkaitan dengan jadwal menstruasi di hari ke-9 dan ke-10. Dilakukan pemeriksaannya jadi yang perlu dicatat bahwa pemeriksaan ini dilakukan saat menstruasi di hari ke-9 dan 10. Jadi sesudah menstruasi itu. Oke, baik. Baik, terima kasih tadi buat pendengar kita, Mbak atau Ibu Maftul KZA yang sudah dijawab tadi ya. Mungkin juga memiliki program untuk kehamilan gitu ya, yang pendengar kita ini. Mbak Dani, kira-kira siapa saja yang umumnya dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan HSG ini ya kira-kira? Biasanya mungkin yang paling pertama mungkin dari usia pernikahan Pak Komang. Jadi mungkin ada yang sudah beberapa tahun ingin segera keturunan, sudah menanti, nanti dokter kandungan tetap melihat dari segi usia pernikahan itu. Atau mungkin sudah punya keturunan, sudah punya anak, tapi menginginkan program untuk anak kedua, seperti itu bisa. Oke, baik. Apakah ada kriteria atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi pasien sebelum menjalani HSG ini? Kriterianya ya itu tadi, saat menstruasi hari ke-9 dan ke-10, karena di tanggal tersebut kondisi rahimnya masih lunak dan nanti bisa memaksimalkan hasil pemeriksaan. Gitu ya. Oke, baik. Itu mungkin kriteria yang bisa diketahui ya. Nah, apa yang kira-kira harus dilakukan pasien setelah menjalani HSG, dan apakah ada pantangan tertentu ya, misalnya makanan-makanan tertentu yang direkomendasikan ataupun yang tidak boleh dimakan gitu ya? Kalau untuk makanan tidak ada, tapi mungkin kalau saya mungkin menyarankan untuk lebih melakukan kegiatan yang tidak terlalu berat, karena itu kan rahim kita habis diperiksa dan dimasukkan obat, mungkin nanti akan terjadi flek. Untuk menghindari hal tersebut, kita untuk menghindari aktivitas yang berat-berat setelah pemeriksaan. Selebihnya untuk pantangan tidak ada. Gitu ya, mungkin tidak loncat-loncat aja. Gitu. Iya, tidak lari Pak Komang. Tidak ada pantangan. Oke, baik. Apakah pemeriksaan HSG ini juga bermanfaat bagi pasangan yang ingin menjalani program kehamilan? Insya Allah membawa manfaat yang besar, karena nanti untuk menentukan langkah berikutnya di program kehamilan. Oke, jadi memang program ini sangat dianjurkan bagi mereka yang ingin memiliki keturunan, karena tentu ini akan sangat membantu ya kalau dilakukan HSG gitu. Sehingga nanti bisa diketahui kira-kira akar permasalahannya di mana kok tidak memiliki keturunan begitu ya. Kalau mungkin dari HSG-nya normal, nanti mungkin akan dapat rekomendasi untuk pasangannya untuk melakukan pemeriksaan. Seperti itu kan juga kalau kita tidak periksa kan nanti kita tidak mendapat pencerahan. Kalau sudah ada hasilnya kan nanti kita akan tercerahkan nih Pak Komang. Dalam nanti langkah ikhtiar ini nanti bagaimana. Gitu ya, sehingga nanti bisa diketahui secara dini ya. Betul. Oke, baik. Kira-kira seberapa sering seseorang ini perlu menjalani pemeriksaan HSG ini ya? Atau apakah ini hanya dilakukan sekali saja? Hanya dilakukan satu kali sebelum saat program kehamilan. Gitu ya, cukup sekali saja. Satu kali. Atau mungkin nanti pertimbangan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan evaluasi itu nanti
kami akan mendapatkan informasi dari dari dokter kandungan pasien. Begitu. Iya. Jadi kami menyediakan layanannya. Nanti kalau memang dibutuhkan pemeriksaan kembali untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi data, nanti kita akan dihubungi dengan dokter kandungan tersebut. Ya, oke. Kira-kira apa saja yang membuat Rumah Sakit Aisyah ini berbeda ya dalam pelayanan HSG dibanding dengan rumah sakit yang lain? Apa perbedaannya? Karena kebetulan ini kami alhamdulillah masih jadi yang pertama melakukan dan masih satu-satunya di Bojonegoro. Kita memberikan layanan ini dengan menggunakan dokter kandungan, dokter radiologi, dokter spesialis radiologi yang kebetulan beliaunya wanita, dan akan dikerjakan oleh kami petugas radiografer yang wanita juga, sehingga menambah rasa nyaman untuk pasien selama proses pemeriksaan, karena nanti pasien akan ada di ruang radiologi sekitar 15 menit paling cepat, bisa 20 sampai 25 menit. Gitu. Ruangannya sangat privasi, ruangan kami, jadi aman untuk dilakukan tindakan tersebut. Itu ya mungkin bisa yang jadikan pembeda atau mungkin keunggulan Rumah Sakit Aisyah gitu ya dalam HSG ya. Kira-kira apakah Rumah Sakit Aisyah ini juga memiliki peralatan khusus atau teknologi terkini untuk pemeriksaan HSG yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain? Kalau teknologinya itu umum. Gitu iya, ya? umum. Jadi memang sudah standarnya menggunakan alat yang seperti itu, atau mungkin obatnya juga kita memang pakai standarnya obat radiologi untuk mendapatkan hasil pemeriksaan, hasil citra yang baik. Itu jadi kita memang sudah standarnya seperti itu. Untuk alatnya memang sudah standarnya begitu. Nasional gitu ya. Sudah standar nasional ya. Apakah Rumah Sakit Aisyah ini juga memastikan kenyamanan dan keamanan pasien selama prosedur HSG? Apakah ada pendekatan khusus yang diterapkan barangkali? Kalau ke pendekatan khusus, insya Allah sejauh ini memang kita mengutamakan kenyamanan ya Pak Komang. Jadi nanti ruangnya itu terpisah dengan ruang pemeriksaan radiologi yang untuk ronsen-ronsen biasa itu. Jadi kita menyediakan ruang sendiri untuk khusus pemeriksaan kontras, dan pemeriksaan itu nanti boleh didampingi oleh keluarganya ya. Oke, bisa. Itu bagian daripada kenyamanan untuk pasien ya. Nah, apakah ada tim medis spesialis yang khususnya menangani HSG di Rumah Sakit Aisyah ini? Kira-kira apa latar belakang atau pengalaman mereka ya yang menangani HSG ini? Ini tim kami ya, kebetulan ini perempuan-perempuan, dokter radiologi kami perempuan, saya dan teman saya juga perempuan. Jadi nanti ke tim khususnya kita terkait penjadwalan. Jadi mungkin akan bisa dilaksanakan pemeriksaan dengan saya atau dengan rekan saya, seperti itu Pak Umang. Jadi kita terkait penjadwalan saja, jadi tidak supaya tidak ada penumpukan antrian juga untuk layanan ini. Oke. Lalu kira-kira apakah Rumah Sakit Aisyah ini juga menawarkan layanan konsultasi tambahannya bagi pasien sebelum dan sesudah menjalani HSG ini? Apakah ada gitu ya? Sebelum menjalani HSG, pasien bisa bertanya-tanya dulu kepada admin kami. Oh gitu ya? Iya, jadi untuk memantapkan diri, memantapkan apakah ingin segera dilakukan pemeriksaan atau memang mungkin menunggu. Ada juga, iya, karena pernah juga pasien sudah menghubungi kami, tapi dia masih tidak berani. Itu ya tidak apa-apa, karena pemeriksaan itu memang harus kita posisinya rileks agar tidak terjadi ketegangan otot saat pemeriksaan. Nanti bisa menghubungi kami, mungkin di bulan berikutnya, di jadwal menstruasi berikutnya bisa menghubungi admin kami kembali. Untuk setelah pemeriksaan juga pasien akan diberikan gambaran hasil dari dokter radiologi kami. Lalu kira-kira bagaimana ya Rumah Sakit Aisyah ini dalam mendukung pasien yang merasa cemas atau khawatir menjalani pemeriksaan HSG ini? Bagaimana cara mendukungnya itu? Ya, biasanya kalau saya biasanya sebelum pemeriksaan selalu saya ajak ngobrol dulu supaya pasiennya tidak tegang. Kita tanya-tanya dulu.
seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kebanyakan karena memang mereka posisinya sudah siap ya Pak Komang. Jadi kita ngobrol mengalir dengan pasien untuk mengurangi rasa tegang di ruang tersebut. Ada yang tanpa pendamping dan juga sedikit juga yang minta dengan pendamping. Itu kita kembali lagi ke pasien. Kalau misalkan minta pendamping supaya lebih nyaman, kita memperbolehkan pendamping masuk ke ruang radiologi. Lalu kira-kira bagaimana ya Rumah Sakit Aisyah ini memastikan privasi ya dan keamanan data medis pasien yang menjalani pemeriksaan HSG ini? Untuk data pasien tentunya yang berhak menerima hanya pasien dan dokter kandungan tersebut. Selain itu, apabila ada yang mungkin ada yang ngambil hasil radiologi untuk kenyamanan hasil HSG itu, nanti kami akan, kalau memang diwakilkan, maka kami akan minta apakah itu ada perwakilan melalui peminjaman KTP atau bagaimana. Jadi kita akan menanyakan identitas pasien yang dititipkan itu. Jadi ini untuk memastikan privasi ya bagi kan pasien. Pemeriksaan ini juga sangat privasi Pak Komang ya. Nah, apakah Rumah Sakit Aisyah ini juga memiliki paket atau program khusus ya yang memadukan HSG dengan layanan lain bagi pasangan yang mengikuti program kehamilan ini? Untuk saat ini belum ada paket ya. Jadi masih paket yang untuk pemeriksaan di wanita, di HSG di radiologi sendiri, dan pemeriksaan di laki-lakinya itu. Atau mungkin nanti kalau untuk paketnya bisa menghubungi di poli kandungan Pak Komang. Bisa di. Mungkin ada program yang dari poli kandungan itu sepertinya kemarin ada. Tapi saya nggak tahu itu sudah bundling dengan HSG atau hanya pemeriksaan yang di poli kandungan, itu saya kurang paham itu. Mungkin untuk amannya menghubungi admin kami dulu aja. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan karena waktunya sudah sangat terbatas. Kira-kira bagaimana pengalaman pasien yang pernah mengalami HSG di Rumah Sakit Aisyah ini? Apakah ada mungkin testimoni positif yang bisa dibagikan? Ada yang sudah melakukan HSG ini berhasil begitu, Hamid? Alhamdulillah kemarin itu ada yang hasilnya lancar juga. Mungkin testimoninya setelah pemeriksaan mungkin nyerinya dikiranya mungkin nyerinya itu sangat-sangat nyeri. Tapi alhamdulillah kan kita kasih penambahan anti nyeri. Jadi mereka setelah pemeriksaan, selama pemeriksaan berlangsung juga tetap saya konfirmasi, saya tanya apakah ada rasa nyeri, apakah ada rasa mules. Alhamdulillah selama ini mulusnya sedikit dan juga ada yang tidak merasakan nyeri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dani kebersamaannya di Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini, dan sebuah topik menarik sudah kita sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama ya bagi mereka yang memiliki program untuk kehamilan dan segera memiliki momongan gitu ya Pak. Ini boleh menyampaikan pesan Pak? Boleh, silakan, monggo. Ini ada pesan mungkin dari kami. Ini pesan untuk yang sedang berjuang di jalan ini ya. Siapapun yang sedang berjuang di jalan ini, semoga Allah senantiasa berikan kekuatan dan hati yang tenang selama proses berjuang memperoleh garis 2. Oke, baik. Cukup itu ya? Cukup. Terima kasih semuanya dan kita doakan mudah-mudahan sukses mereka yang berjuang di jalan ini. Amin. Selamat berbicara. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.